Ummatal Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi ini, generasi yang saling berganti dan menggantikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia untuk memakmurkan bumi ini dan membekalinya dengan akal pikiran. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dan memuliakannya dengan ilmu. Karena untuk itulah Allah menciptakan manusia, di mana Allah menjadikan kemuliaan manusia itu terletak pada ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Adam lebih mulia bahkan di atas malaikat karena ilmu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan dalam surat Al-Baqarah ketika menyebutkan bahwa Allah akan menciptakan manusia. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Itu manusia yang saling menggantikan satu sama lainnya. Kemudian para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan ya Allah yang ada di muka bumi ini mereka-mereka yang terus menerus berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Maka Allah berfirman, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Lalu Allah mengatakan, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Lalu Allah pun mengajarkan kepada Adam seluruh nama. Kemudian Allah menampakkannya kepada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat itu, beritahukan kepadaku tentang nama-nama itu jika kalian menjadi orang-orang yang benar. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Subhanallah, bayangkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam diutamakan oleh Allah di atas seluruh malaikat dengan ilmu. Maka Allah memerintahkan para malaikat seluruhnya untuk sujud kepada Adam. Allah mengatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka subhanallah, ini memberikan kepada kita ya akhal Islam sebuah faidah yang besar, bahwa kemuliaan seorang manusia adalah terletak pada ilmu. Allah jadikan mereka untuk manusia sesuatu yang Allah tidak berikan kepada malaikat, tidak pula kepada binatang-binatang ternak, tidak pula makhluk-makhluk yang lainnya. Allah tidak jadikan malaikat untuk ilmu. Allah tidak jadikan malaikat untuk ilmu, tapi untuk ibadah yang terus-menerus mereka bertasbih kepada Allah. Allah tidak jadikan binatang ternak untuk ilmu. Allah tidak menjadikan semua yang ada di langit dan bumi kecuali satu saja, yaitu manusia. Manusia yang Allah turunkan kepada mereka ilmu, Allah turunkan kepada mereka ayat-ayatnya, Allah utus untuk mereka nabi-nabi dan para rasul. Karena sesungguhnya dengan itulah manusia menjadi mulia. Tanpa ilmu manusia akan seperti binatang ternak. Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat mereka? Mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah. Bahkan lebih sesat lagi.
Bayangkan saudaraku, manusia tanpa ilmu, ia akan seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Maka seseorang dengan ilmu Allah muliakan. Oleh karena itu malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril, karena beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu berisi ilmu. Maka siapapun yang akal Islam yang ingin mencari kesempurnaan, hendaklah dengan ilmu Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Siapapun yang mencari kesempurnaan bukan dengan ilmu Allah, hakikatnya ia mencari kehinaan. Hakikatnya ia mencari sesuatu yang menghinakan dirinya, bahkan menjadikan dia tercampakkan dalam api neraka. Umat al-Islam, maka dari itulah Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Dan Allah memuji para ahli ilmu. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Para malaikat pun bersaksi dan para ahli ilmu. Allah menyebutkan dari manusia hanya satu golongan saja, itu para ahli ilmu. Maka itu menunjukkan akan keutamaan ilmu. Allah juga berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Karena mereka yang kenal Allah saja yang takut kepada Allah. Yang mereka yakin betul-betul akan kerasnya siksa Allah, mereka yang takut kepada Allah. Itu semua pengaruh dari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang tidak berilmu dengan derajat yang sangat tinggi sekali.